Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Teman-teman sekalian serta santri-santri kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diperkenankan kembali untuk melanjutkan pembelajaran bahasa Arab dengan kitab Al-Arabiyyah Baina Yadaika jilid yang kedua, namun bagian yang pertama. Dan kita sudah sampai di halaman 148 Al-Wahdah As-Sabi'ah, wahdah yang ketujuh dengan subtema Al-Lughah Al-Arabiyyah, pelajaran yang ke-8, dan judul kita kali ini adalah Hamzata Al-Wasl. Tentu sebelumnya mohon khususnya untuk santri-santri kami kitabnya dibuka dulu, baik yang paket maupun yang PDF ya, di halaman 148 dua hamzah, hamzah wasl dan hamzah qat'i. Baik, istami' walahid, dengarkan baik-baik dan perhatikan. Kita langsung ke definisinya. Hamzatul qat'i tuntaqu fi bud'il kalam. Hamzah qat'i tuntaqu fi bud'il kalam, diucapkan, ada bunyinya. Di mana? Di awal. Al-bud'u artinya awal. Al-kalam, di awal ucapan, pembicaraan, di awal kalimat. Sekali lagi, hamzah qat'i akan diucapkan atau berbunyi di awal kalimat. Contohnya, anduru, a, terdengar suaranya jelas. Kemudian watun taku fil wasli, dan juga akan terdengar jelas diucapkan hurufnya, huruf hamzahnya, meskipun dalam kondisi disambung. Disambung dengan apa? Misalnya dengan wawu di sini, wa a, wa anduru, atau dengan yang lainnya, fa anduru misalnya dengan huruf fa. Jadi hamzah qat'i intinya baik di awal kalimat maupun di tengah saat bersambung dengan kata lain tetap ada suaranya diucapkan. Jadi ada tulisan dan ada suaranya. Sedangkan yang kedua, wa hamzatul wasli, hamzatul wasli tuntaqu fi bud'il kalam. Sama, di awal kalimat dia ada bunyinya. Biasanya dalam kata perintah. Di awal kalimat dia akan diucapkan, disebutkan, ada bunyinya. Tetapi la tuntaqu tidak diucapkan, tidak ada bunyinya fil wasl saat disambung. Contoh, bisa antum lihat di kitab ya. Undur, yang artinya lihatlah, kata perintah. Ketika disambung dan lihatlah, wandur, lihat, wa langsung setelahnya terdengar bunyi nun, tidak ada lagi terdengar huruf u di sini seperti di awal. Undur, ini wandur. Baik teman-teman sekalian, lalu singkat saja untuk halaman 148 ini kita ke contoh ayat yang qat'i ya, dengan warna hitam biar kalian tahu bedanya. Ya u, tidak yakhta, tidak, tapi berbunyi sendiri terpisah. Ya ukhta Harun, sekali lagi tidak seperti hamzah wasl yakhtu misalnya, hilang kalau hamzah wasl kalau di tengah. Kemudian yang hamzah wasl uqtulu, kalau kita tambahkan fa misalnya faqtulu, langsung ke qaf setelah fa, u-nya hilang, hamzah waslnya tidak lagi berbunyi meskipun tulisannya tetap ada. Baik, tadi itu pembelajaran dengan judul Hamzata Al-Wasli wal Qat'i di halaman 148. Sekarang kita ke halaman berikutnya 149, ada judul di sana Alismul Mausul. Apa itu Alismul Mausul? Ismul Mausul, isim kata benda, alismu kata benda. Al-Mausul dari kata wasala yasilu, sampai atau menyambung. Dari situ pula kata silatun, silaturrahim berasal. Wasala yasilu silatan,
penyambungan, penyampaian. Makanya silaturahim itu menyampaikan hubungan, menyambungkan hubungan. Nah, isim mausul dalam bahasa Inggris disebut dengan conjunction ya, atau dalam bahasa kita dengan kata sambung ya. Kata sambung hari ini kita pelajari. Baik, di situ baru ada 2 saja yang disebutkan karena ada beberapa kata sambung. Yang pertama alladzi. Kita sering sekali menjumpai alladzi di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis. Ismun mausulun lil mufradi al-mudzakkari. Alladzi adalah kata sambung yang digunakan untuk atau diperuntukkan kata yang akan disambungkan itu adalah mudzakkar tunggal. Kata benda dengan jenis kelamin laki-laki yang satu, tunggal. Contoh, raja'a at-talibu alladzi safara. Telah kembali pulang siapa? At-talib, mahasiswa atau pelajar. Lihat, at-talib itu adalah kata benda isim mudzakkar yang menunjukkan laki-laki dan menunjukkan satu saja. Maka menggunakan kata sambung yang menyambungkan dia dengan kalimat setelahnya dengan alladzi, karena alladzi dipakai untuk kata benda mudzakkar yang tunggal ya. Kalau 2 nanti lain lagi, alladzani. Kalau mereka 3 ke atas, alladzina. Nah, saya ulangi, raja'a talibul ladzi safar. Telah kembali seorang mahasiswa yang tadinya melakukan perjalanan. Yang kedua, allati, isim mausul, kata sambung yang digunakan untuk apa? Lil mufrodah, lil mufrodati, untuk kata benda tunggal perempuan ya, al muannatsah. Ini dia ya, ingat ya cara ciri-ciri daripada kata benda muannats adalah adanya ta marbutah. Bedanya dengan ini bisa disaksikan, bisa dilihat ya. Adat, kalau disambung adatit talibatul lati safarat. Ada ta untuk perempuan ya. Ini juga ta, bukan za lagi. Telah kembali. Ada ya'udu artinya kembali. At-talibah, mahasiswi perempuan atau pelajar perempuan yang cuma 1 orang ya. Allati safarat, telah kembali seorang pelajar perempuan yang tadinya melakukan perjalanan. Paham sampai di sini? Intinya isim mausul artinya kata sambung. Yang kita pelajari hari ini ada 2 untuk menyambungkan kata benda mudzakkar tunggal dan kata benda tunggal muannats menggunakan alladzi dan allati. Yang mudzakkar pakai alladzi, yang muannats pakai allati. Ingat kalau tunggal 1. Baik, saya rasa cukup sampai di situ pelajaran hari ini. Mudah-mudahan tetap bisa bermanfaat. Kalau masih belum paham, diulang-ulang videonya atau silakan bertanya di kolom komentar atau melalui pesan singkat WhatsApp. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.